Bapak Kasih, Pak Badudin, Ibu Desti, sama yang depan ada Bu Haryani yang saya hormati, wabil khusus Ibu Bapak, teman-teman rekan Kepala SMP Negeri Sepancoran Mas, dan Ibu Bapak KS, SD ataupun MI, ataupun Ibu Bapak yang mewakili ditugaskan oleh pimpinan untuk memenuhi undangan ke SMP 19 ini. Yang tentu saja juga mestinya kami juga mengundang Bapak Camat Pancoran Mas dan Ibu Lurah Depok Jaya. Mungkin karena kesibukannya ataupun teman-teman lain juga dengan padatnya agenda sehingga belum sampai di TKP sini. Oleh karena itu mohon izin pada distrik dengan timnya kita mulai saja karena undangan kita jam 8 kita. Marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang di pagi yang cerah ini, Senin Pahing 20 Juni 2022, hari saya ke-277 di SMP 19 Depok, yang senantiasa kita masih diberikan berbagai kenikmatan, karunia dan rahmat, wabil khusus nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat panjang umur, dan berbagai nikmat yang tidak terhingga. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat, dan insya Allah kita semua pengikutnya akan mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Ibu Bapak yang saya hormati, wabil khusus mohon maaf kepada tim distrik ya, berkenaan dengan tempat yang sangat sederhana. Mestinya bahasanya bukan aula, tapi aula yang terbuat dari kelas yang sulap seperti ini. Oleh karena itu sekali lagi mohon maaf atas tempat yang sangat sederhana dan mungkin pelayanan yang nanti kurang berkenan Ibu Bapak, wabil khusus teman-teman KS yang baru datang ke SMP 19 ya. Mudah-mudahan kedepannya lebih baik. Yang kedua, terima kasih kepada kehadiran tim distrik yang senantiasa sesuai dengan undangannya, karena bagian dari agendanya selaku narasumber sudah sesuai dengan jadwal mestinya. Cuman karena kesibukan teman-teman para undangan, tapi alhamdulillah kita sudah bisa memulainya. Untuk itu sampaikan salam kami ke Ibu Bapak KS yang ya diwakilinya, dan mudah-mudahan agenda ini senantiasa mendapat bimbingan, ridho dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kami selaku tuan rumah ya, tidak berpanjang lebar mengingat ya padatnya jadwal agenda daripada tim distrik, langsung saja waktu dan sempat sepenuhnya kami sampaikan kepada tim distrik Kota Depok berkenaan dengan sosialisasi penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2022-2023 untuk jenjang TK, SD, dan SMP sekecamatan Pancoran Mas. Langsung saja Ibu Bapak, kami berikan waktu tempat semaksimal mungkin. Mudah-mudahan hikmat, lancar, sukses tanpa ekses, dan PPDB di tahun ini tanpa ada kendala sesuatu yang tidak kita harapkan. Enggak, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Ibu Kasubag PP, Ibu Destiana. Yang saya hormati tuan rumah SMP di 19, Bapak Tata. Yang saya hormati Bapak Ketua MKS SMP Pak Salim. Yang saya hormati Ibu Bapak Kepala SMP, Kepala SD negeri dan swasta atau yang mewakili. Alhamdulillah pada hari ini saya dengan tim dari Dinas Pendidikan insya Allah akan memaparkan tentang prosedur penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran
Bapak, kita mulai saja. Ya, ini ada hukumnya untuk tahun pelajaran 2022 dan 2023 masih menggunakan Permendikbud 1 nomor 1 2021 tentang PPDB jenjang TK, SD dan SMP. Dikeluarkan dengan surat edaran nomor 6998/5/HK0104/2022 tanggal 25 Januari 2022. Kebetulan surat edarannya nomornya sama juga dengan perwalnya. Ya, perwalnya 25 nomor 25 tahun 2022 yang dikeluarkan tanggal 25 Mei. Ya, alhamdulillah perwalnya sudah ada. Nanti akan saya share kepada publik, bisa dilihat Bapak bisa membaca semua perwalnya baik perwal ataupun judicial. Asasnya masih sama dengan tahun lalu, objektif, transparan, dan akuntabel. Jadi tidak ada perubahan tahun yang lalu dengan tahun yang sekarang. Ini untuk TK. TK itu hanya ada satu jalur, yaitu jalur zonasi murni 100%. Ya, zonasi murni 100%. Untuk SD ada 3 jalur. Yang pertama zonasi 70% murni berbasis RW. Yang kedua afirmasi 25%, tidak mampunya 15%, inklusi 10%, perpindahan tugas orang tua. Mau izin akan saya revisi sedikit. Include 5%. Jadi bisa yang mana yang lebih banyak. Tapi prioritas perpindahan tugas. Prioritas perpindahan tugas. Setelah itu baru anak PTK. Jalur untuk PPDB SMP donasi 50%, afirmasi 15%, tidak mampunya 13%, inklusi 2%. Perpindahan tugas orang tua atau wali atau anak PTK sebanyak 5% sama dengan yang SD. Prestasi 30%, akademik 15%, non akademik 15%. Ini timeline TK. TK itu sudah mulai pendaftaran. Nanti berakhir pada tanggal 12 Juli. Jadi kalau dari sekarang karena dia donasi murni 100% sudah dimulai dan berakhir pada tanggal 12 Juli. Pengumuman 13 Juli, daftar ulang 14, 15 Juli, awal tahun pelajaran sama 18 Juli. Untuk timeline PPDB SD, pendaftaran 4 sampai 8 Juli. Pengumuman 11 Juli, daftar ulang 13 sampai 14 Juli, awal tahun pelajaran 18 Juli. Nah, ini untuk yang SMP. SMP jalur-jalurnya pendaftaran zonasi tanggal 11 sampai 12 Juli. Afirmasi tidak mampu 27 28 Juni 2022. Jadi nanti yang awal kita buka pendaftaran SMP yaitu jalur afirmasi tidak mampu. Senin depan kita sudah mulai PPDB SMP 27 28 Juni, inklusinya 29. Kebetulan di SMP 19 ini termasuk sekolah inklusi. Selanjutnya prestasi pendaftarannya 30 Juni yang akademik dan yang non akademiknya 1 Juli. Uji kompetensinya tanggal 4, 5 dan 6. Perpindahan tugas orang tua atau anak PTK tanggal 4 Juli dan SMP terbuka tanggal 11 sampai 14 Juli. Pengumumannya donasi 13 Juli, tidak mampu 1 Juli, inklusi 2 Juli, prestasi akademik 7 Juli, prestasi non akademik 7 Juli, perpindahan tugas 5 Juli, SMP terbuka 15 Juli. Daftar ulangnya donasi 14-15 Juli, tidak mampu 5-6 Juli, inklusi 5-6 Juli, prestasi akademik non akademik 8 Juli, perpindahan tugas orang tua 8 Juli, SMP terbuka 16 Juli. Awal tahun pelajaran sama 18 Juli dan ada masa MPLS, masa pengenalan di sekolah 18 sampai 21 Juli. Ini inklusi SMP 8, SMP 18, SMP 19. Semua sekolah menerima inklusi
Nanti ketika proses pembelajarannya diarahkan ketika sekolah ini, yaitu SMP 8, SMP 18 atau SMP 19. Ya. PPDTK, sistem PPDB-nya pada jenjang TK dilakukan berdasarkan zonasi dengan prioritas anak 4 sampai 6 tahun. Sistem PPDB-nya dilaksanakan secara daring offline, jadi calon pendaftar langsung ke sekolah tujuan, ke taman kanak-kanak tujuan. Ini persyaratan TK, usia 4 sampai 6 tahun, fotokopi akta kelahiran, fotokopi KIA jika yang memiliki, fotokopi KTP orang tua atau wali, fotokopi KK yang diterbitkan sebelum 1 Juli 2021, penunjukan kartu tanda penduduk dan kartu keluarga orang tua calon peserta didik, menyerahkan surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang bermaterai 10.000. Nanti surat tanggung jawab mutlaknya bisa di-download di aplikasinya atau di sistem website-nya. Ini alurnya. Dimulai pendaftaran, seleksi persyaratan, terus seleksi usia 6 tahun. Kalau kuotanya lebih, seleksi jarak. Jadi jika yang daftar 6 tahun, kalau TK 4 sampai 6, ternyata masih banyak, nanti diseleksinya jarak yang terdekat dulu, baru bisa diteruskan diterima. Selama kuota masih terpenuhi. Kalau masih ada lagi, baru seleksi usia. Seleksi usia itu terakhir, jarak dulu baru nanti usia. PPDB dilakukan berdasarkan zonasi dengan prioritas anak usia minimal 6 tahun pada 1 Juli 2022. Sistemnya semi online, dia pakai Google Form ya, dari sekolah yang bersangkutan. Jadi boleh langsung ke sekolah yang dituju untuk mengambil Google Form-nya atau langsung ke websitenya untuk mencari informasi. Jadi nanti di website Disnik itu semua informasi ada, baik untuk TK, SD, dan SMP. Persyaratan PPDB SD usia 7 tahun. Jadi jika siswa usia 7 tahun wajib diterima. Jadi prioritas yang pertama kuota adalah kuota yang usia 7 tahun pada maksimal 1 Juli 2022. Untuk calon peserta didik usia di bawah 7 tahun, yang pertama harus memiliki STSB, sertifikat tanda serta belajar, atau ijazah taman kanak-kanak, RA, KB, dan PAUD sejenis atau SPS. Memiliki akta kelahiran atau surat keterangan lahir, memiliki KTP orang tua atau wali, memiliki kakak yang diterbitkan sebelum 1 Juli 2021. Menyerahkan surat pernyataan tanggung jawab mutlak bermaterai 10.000. Ini alurnya mendaftar, seleksi persyaratan yang tadi di atas, seleksi usia 7 tahun prioritas. Tadi saya sudah sampaikan, 7 tahun wajib diterima, tapi bukan luar kota Depok. Jadi kakaknya tetap kakak Depok. Dalam zonasi maksimal 2 km. Kuota belum terpenuhi, jadi kalau 7 tahun sudah terjaring semua, baru seleksi yang di bawah usia 7 tahun. Yang pertama harus memiliki STSP. Terus yang kedua, dia masih dalam zonasi maksimal 3 kilo. Jadi kalau lebih dari 3 kilo jangan diterima. Jadi prioritasnya RW ya, bukan kelurahan kalau sekarang RW. Jadi RW, dari RW baru ke kelurahan, dari kelurahan belum terpenuhi baru ke kecamatan. Jadi lingkupan kecil dulu. Sistem PPDB SMP semua jalur online, baik itu donasi, afirmasi, prestasi, perpindahan tugas, dan SMP tugas semuanya online full. Jadi pendaftar tidak perlu ke sekolah. Jika ada pendaftar ke sekolah, boleh dibantu untuk daftar, tapi tidak juga semuanya jadi harus ke sekolah. Operator SD seumpamanya siswanya daftar di SD untuk SMP boleh, tapi ada 1-2 calon peserta langsung ke SMP yang dituju, silakan dibantu. Disampaikan
Jadi semuanya berkasnya di-upload di sistem. Nanti dia akan mendapatkan kartu pendaftar atau surat daftarnya ya, di print. Ini persyaratan SMP telah lulus SD, MI, SDLB atau program paket A. Jadi semuanya boleh. Program paket A bisa diterima jika usianya tidak melebihi batas 15 tahun. Dia punya program paket A, tapi usianya sudah 16 tahun, ya jangan diterima. Sudah terlalu tua. Sudah terlalu tua. Nanti diarahkan ke lingkup masyarakat. Ya. Jadi jangan sampai dia ngotot, saya punya paket A, saya harus diterima karena persyaratan ada. Ya diterima boleh, tapi usianya tidak boleh lebih dari 15 tahun pada 1 Juli 2022. Jadi sudah jelas itu baik di perwal, di judisnya sudah tertera. Memiliki KK Kota Depok yang terbitkan sebelum 1 Juli 2021, jadi 1 tahun. Memiliki KTP, memiliki akta kelahiran, memiliki ijazah usaha didik yang lulus sebelum tahun pelajaran 2021-2022. Jadi tahun yang lalu boleh. Ya, sebelum 21-22 dan tidak lebih dari 15 tahun kan? Ya. Jadi dia 2020-2021 boleh diterima, tapi usianya tidak boleh lebih dari 15 tahun. Surat pertanggungjawaban hutang materai 10.000 dan hanya memilih satu pilihan sekolah, baik itu TK, SD, SMP, pilihannya hanya satu. Jadi semua jenjang tidak boleh ada yang pilih. Jalur afirmasi persyaratannya untuk yang tidak mampu, surat keterangan lulus dari sekolah asal apabila ijazah asli belum ada. Jadi kalau ijazah belum ada, surat keterangan dari kepala sekolah boleh. Berarti catnya basah ya. Memiliki KK Kota Depok yang diterbitkan sebelum 1 Juli 2021. Memiliki kartu perlindungan sosial PKH, KKS, KIP atau yang terdaftar di DTKS. Yang inklusi, surat keterangan lulus dari sekolah asal sama ijazah kalau belum lebih. Memiliki KK Kota Depok sebelum 1 Juli 2021. Memiliki surat keterangan dari sekolah sebelumnya atau dari rumah sakit atau dari tenaga medis. Jadi syaratnya berbeda ini, ada surat keterangan dari sekolah, dari rumah sakit atau dari tenaga medis. Kemudian dinyatakan peserta yang inklusi. Ini jalur afirmasi pendaftar, seleksi persyaratan, jika lengkap, dia seleksi bebas donasi. Dia bebas donasi ya. Pak, Ya, izin sebentar Pak. Ya. Maaf, jalur tidak mampu lagi. Oke, di poin 3 Pak itu kartu perlindungan sosial PKH, KKS, KIP atau terdaftar di DTKS. Di DTKS ini itunya dari Dinas Kementerian Sosial. Dinas Sosial. Kementerian Sosial. Ya, jadi website Kementerian Sosial. Jadi kalau dia kan ada nomornya ya Pak, tapi dia tidak punya kartu. Dia tinggal masukin ini. Nanti tinggal masuk ini. Kalau dia terdaftar itu bisa di-print Pak buktinya. Oh, artinya kita yang kita upload print out-nya. Ya, print out-nya. Berarti untuk Dinas Sosial Kota Kabupaten nggak boleh? Sama juga itu link Pak. Jadi memang dia satu link. Websitenya website kementerian. Jika dia dimasukin ke website Dinas Sosial atau Kementerian Sosial itu sama. Jadi mau diterbitkan oleh kementerian, mau diterbitkan oleh Dinas Sosial itu sama aja. Sama. Dan namanya boleh. Boleh masuk. Jadi dia akan memberi suratnya Pak. Sosial Pak. Iya, bukti fisiknya ada suratnya. Yang bisa di-print, bisa di-download di situs yang tadi. Baik itu situs kementerian atau situs Dinas Sosial. Ya. Jadi untuk sementara jika calon pendaftar tidak memiliki yang di sini, yang sudah tertera, jadi tidak bisa. Dia hanya memiliki rekening bank, itu juga tidak bisa. Karena untuk pencairan belum tentu dia setiap tahun dapat. Jadi berubah. Jadi memang yang jelas dia pertama dia memiliki kartu. Kalau tidak dia memiliki print out, dia terdaftar di JTKS, baik itu kementerian ataupun dinas sosial.
berarti Bapak mas, berarti ngeprintnya nggak harus. Enggak, Berarti kita masalah kita bisa cek sendiri. Bisa. Bisa diakses sendiri pribadi. Ya, nanti akan disampaikan ya alamatnya di sesi. Ada lanjut ya. Jadi seleksinya tadi bahwa afirmasi itu bebas donasi ya, untuk yang inklusi, ya, untuk yang inklusi bebas donasi. Tapi nanti diarahkan dia mau masuk ke SMP mana, apa rumahnya paling dekat ke SMP yang mana. Jadi kalau dia tentu ingin di SMP di luar yang 3, biar mohon diberikan pengertiannya, karena akan terbatas dengan tenaga pengajarnya. Ini harus diarahkan. Tetap diarahkan. Jadi ketika dia daftar, biasanya dia rata-rata dia langsung ke sekolah yang dituju. Dia mau daftar di SMP 1 nih, dia pasti ke SMP 1. Nanti di SMP 1 diarahkan. Silakan daftar di sini boleh, tapi ketika diterima pilih sekolah yang 3 tadi. Terdekatnya kemana sekolah? Karena memang untuk yang SMP baru ada 3. Kalau untuk yang SD semua kecamatan ada. Jadi ada 11 sekolah inklusi kalau yang SD. Tapi kalau yang SMP baru ada 3. Ini persyaratan jalur prestasi. Surat keterangan lulus dari sekolah asal apabila ijazah asli belum ada, memiliki KK Kota Depok yang diterbitkan sebelum 1 Juli 2021. Jalur prestasi akademik yang diikut yaitu adalah rapor kelas 4-5 semester 1-2 dan kelas 6 semester 1. Jadi totalnya 5 semester dengan rata-rata minimal 8,5 untuk jalur prestasi akademik rapor. Jalur prestasi lomba akademik dan non akademik dibuktikan dengan sertifikat. Jadi yang akademik sertifikat dibuktikan dengan sertifikat. Adapun yang non akademik jelas dengan sertifikat dan uji kompetensi. Diambil hanya prestasi, jenjang prestasi yang tertinggi. Contohnya dia punya 5 sertifikat. Ada internasional, ada nasional, ada provinsi, ada kota, ada kecamatan. Ambil poin yang paling tinggi. Jadi yang diupload adalah yang paling tinggi, jenjang yang paling tinggi. Pak Basri, ada lagi pertanyaan siapa? Mohon izin, tapi lupa Pak Tohu. Pada tahun lalu di sini boleh kami mengambil satu kebijakan di dalam menentukan cabang di sekolah ini, karena dikhawatirkan monopoli satu cabang. Sementara ya kalau dari sudut pandang kebutuhan ya kita pengen merata, apalagi yang kaitannya dengan OSN. Ini masih bisa. Jadi untuk kapasitas tersebut silahkan sekolah yang bersangkutan yang mengelola. Persentase lombanya beberapa silahkan. Cabangnya? Ya cabangnya ya. Ya maksudnya mohon izin ada karate, ada taekwondo, Ya. ada OSN, ada itu boleh. Silakan, jadi tidak didominasi oleh satu cabang. Iya. Itu dikelolanya oleh sekolah yang bersangkutan. Tidak oleh dinas. Jadi silakan saja. Kebutuhannya beberapa itu silakan saja. Sama SMA pun seperti itu Bu. SMA pun sekolah SMA tersebut dia yang akan mengelola cabangnya ada berapa, kuotanya berapa. Kalau dari kementerian, dari dinas hanya persentase jalurnya saja, yaitu 30% dibagi akademik dan akademik. Kalau cabangnya silakan sekolah yang terbuka. Oke, makasih Pak. Ya. Ini yang untuk prestasi prestasi 2 ya, terus yang ingin saya tanyakan, apakah nilai pengetahuan keterampilan digabung atau hanya nilai pengetahuannya saja? Hanya nilai pengetahuan saja. Kemarin waktu kami sosialisasi dengan orang SD sudah ditetapkan hanya nilai pengetahuan saja. Pelajaran ya? Kelompok A, kelompok A. Kalau salah kelompok A ya. Iya, kelompok A. Iya. Jadi tidak dengan PJOK, SPDP, iya. hanya pengetahuan saja. Itu pun nanti calon pendaftar harus mengikuti nilai. Ya. Jadi per semester itu mengikuti sistem
kemarin yang waktu disampaikan oleh Pak Ju di online ya, via daring itu hanya. Nah ini dia Ya, selamat datang Bu. Enggak, silakan Bu. Sosial. Ya, baik. Silakan izin. Ya, Pak. Lurah. Selamat datang Bu. Izin kami memulai dulu. Jadi untuk yang prestasi 5 semester yang diupload. Kalau dulu kan hanya rata-ratanya saja yang diupload di sistem. Sekarang sistemnya harus menghitung nilai. Selain nanti ibu bapak mengupload nilai rapotnya tadi, tapi menghitung juga di sistem. Jadi sama yang diupload dengan yang dihitung nilainya harus sama. Jika tidak sama pasti ditolak. Ada keterangan antara uploadan dengan nilai yang dihitung tidak sama. Bisa diperbaiki, bisa. Jadi kalau nanti ditolak itu udah pasti jadi harus diperbaiki. Bisa daftar lagi otomatis. Jika waktunya masih memungkinkan. Karena tidak full 24 jam kami buka. Yang full 24 jam kami buka untuk yang SMP hanya jalur zonasi. Jalur yang lain hanya sampai pukul 18 jam 6 sore. Karena kami harus verifikasi. Dari mulai jam 6 sore harus diverifikasi oleh operator SMP. Nanti malam harus sudah tayang pengumumannya. sampai jam 12 kurang. Sampai jam 12 kurang itu sudah tayang. Jadi kalau nanti mau disampaikan ke masyarakat, kenapa kok sudah ditutup belum sampai jam 11.59, jam 23.59? Karena memang di awal sudah kami sampaikan dari 5 jalur yang 24 jam hanya jalur zonasi saja. Selebihnya dari pukul 00 sampai jam 18.00 jam 6 sore. Setelah jam 6 sore baru admin atau operator SMP memverifikasi data. Dan pasti tidak sedikit. Sampai jam 11.59. Ya, nanti jam berikutnya tayang pengumumannya. Untuk yang prestasi non akademik ada uji kompetensinya yang dilaksanakan pada tanggal 4-5 Juli selama 3 hari. Nanti teknisnya langsung sekolah yang bersangkutan yang mengumumkan apakah itu daring, apakah itu luring. Diperbolehkan. Kalau dulu kan harus daring, kalau sekarang boleh memilih, boleh daring, boleh luring. Silakan yang sekolah yang langsung mengadakan kegiatan tersebut. Nah ini alurnya: mendaftar, seleksi persyaratan, seleksi skor sertifikat, peringkat ranking diperlukan dengan rumus yang semua sertifikat dibagi nilai berdasarkan peringkat tertinggi. Jadi nanti ada rata-rata nilai sertifikat dan nilai uji kompetensi, barulah menjadi nilai itu yang diupload kembali ke sistem oleh operator. Jadi kalau dia belum uji kompetensi itu belum keluar pengumumannya. Ya, karena untuk yang non akademik itu perpaduan 2 nilai, nilai sertifikat dan nilai uji kompetensi, baru jadi hasil nilai prestasi. Jalur perpindahan tugas orang tua. Nah ini suka banyak salah persepsi. Jalur perpindahan tugas orang tua adalah perpindahan tugas orang tua yang dari luar kota Depok ke dalam kota Depok. Kota Depok ya? Iya, ke kota Depok. Jadi jangan dia tugasnya dari Jawa sih, semuanya dari Jawa nih. Pindah ke Jakarta, tinggalnya di Depok. Ayo tidak masuk. Tapi yang luar kota Depok, dari Bogor, semuanya dari Jakarta, dari Tangsel, tugasnya pindah ke Depok. Itu baru perpindahan tugas. Paling lama 3 tahun, paling cepat 6 bulan. Jadi dia sudah bertugas di Depok 3 tahun nih, terhitung 1 Juli 2019. Ya. Itu boleh diterima. Oh.
Tapi kalau sudah lebih dari 3 tahun itu sudah expired. Ya, dan paling cepat 6 bulan. Kalau belum 6 bulan nggak bisa. Nggak bisa. Ya. Nah ini jalur pembinaan tugas, saya bahas pembinaan tugas dulu. Surat keterangan lulus dari sekolah asal apabila ijazah asli belum ada, memiliki SK tugas terakhir atau mutasi dari instansi, lembaga, kantor, perusahaan yang dilegalisir oleh pejabat berwenang, dibuktikan dengan surat domisili atau keterangan pindah. Jadi dia kan belum memungkinkan punya hak itu ya. Jadi dia boleh dikeluarkan, diminta atau dibuatkan surat domisili khusus yang pindah tugas. Domisili berlaku hanya yang pindah tugas. Jadi kalau ada kelurahan nih minta surat domisili, dibuatkan domisili, ditanya dulu kebutuhannya untuk apa nih, perpindahan tugas dari luar kota ke Kota Depok, itu boleh dibuatkan. Tapi kalau untuk yang lain tidak boleh dibuatkan. Dan yang diakomodir hanya yang pertama ASN, yang kedua TNI, yang ketiga Polri, yang keempat BUMN, dan yang kelima BUMD. Selebihnya tidak. Jadi bisa dipahami Bapak ya? Ya. Berarti memborong nggak masuk dong. Ya. Ya. Dan maksimal 3 tahun ya maksimal. Anak PTK, untuk anak PTK surat keterangan lulus kalau ijazah belum ada, memiliki kakak Kota Depok, Jadi tugasnya di Depok, kakaknya di Depok. Jangan dia mengajar atau bekerja di lingkungan pendidikan, tapi rumahnya di Bogor. Nah itu juga nggak diakomodir. Jadi rumahnya benar-benar di Depok. Memiliki SK tugas terakhir yang dilegalisir kepala sekolah. Ini SK mengajar kalau guru, atau SK PTK yang lain yang dikeluarkan oleh pimpinan lembaga. Memiliki tanda bukti NUPTK. Jadi yang memiliki NUPTK tenaganya siapa saja, PTK negeri, swasta, madrasah, boleh ya. Negeri, swasta, madrasah boleh. Kalau dari perguruan tinggi tidak diperbolehkan. Jadi orang tuanya mengajar jadi dosen, umpamanya di lingkungan Kota Depok, itu tidak. Jadi yang diakomodir hanya yang sekolah, baik itu TK, SD, SMP, SMA, SMK. Guru, kalau guru ya, SMA, SMK. Kalau perguruan tinggi tidak. Oh, dosen enggak ya? Dosen enggak. Oh, SMA, SMK juga di cover sekarang. Iya, di cover. Kami nggak di cover. Kalau ini cover Pak, boleh. Tapi syaratnya dia tugas di sini, kakaknya di sini. Tapi kita dari SMP ke SMA apa? Ya, kita lebih baik. Jangan. Kita lebih terbuka, nggak tahu. Yang penting kita mencontohkan bahwa kita itu anak SMK juga orang Depok. Ya, kalau dia tidak menganggap kita orang Depok ya terserah. Kalau kita akomodir. Jadi di sini PTK-nya boleh TK, SD, SMP, SMA, SMK boleh. Yang ada di Depok. Tapi syaratnya kakaknya kakak Depok. Oh. Iya. Baik itu negeri atau swasta ya. Ini alurnya perpindahan tugas. Ini masih ada satu. Ya, kalau diangkat juga ya, keluar. Jadi jalurnya seleksi peserta, terus seleksi nilai dan bisa dinikmati juga. Nah ini untuk websitenya http://depok.siap/ppdb.com. Ini yang bisa diakses untuk PPDB online SMP. Bagi calon peserta baru yang berasal dari sekolah luar negeri melampirkan surat keterangan dari Kemendikbudristek. Ada yang sudah menghadap ke saya, anaknya sekolah di luar negeri, tapi
tapi harus menampilkan keterangan dari Kemendikbud bahwa dia sekolah di luar negeri dan ada nilai-nilai konversinya, itu boleh. Dan dia pindah ke sini sudah lebih dari 1 tahun orang tuanya. Jadi kalau belum 1 tahun nggak bisa juga. Kecuali yang tugas. Ya, tugasnya kembali lagi di sini. Ada SK tugasnya, itu boleh. Ini persyaratan jalur jonasi: lulus SD, MI, SDLB, berpakaian A, surat keterangan lulus dari sekolah asal, memiliki kakak yang terdekat sebelum 1 Juli 2021, memiliki KTP orang tua, memiliki akta kelahiran, memiliki ijazah untuk adik yang lulus sebelum tahun 2021-2022, jadi 2020-2021 juga boleh. Surat pernyataan tanggung jawab utang bermaterai 10.000, hanya memilih 1 sekolah di Kota Depok. Ini sistem alurnya untuk zonasi. Seleksi persyaratan, seleksi berdasarkan titik koordinat. Nah, kalau tahun lalu dia daftar, seumpamanya ini Pak, saya gambarkan. Calon peserta itu daftar dengan 1 titik koordinat. Seumpamanya dia daftar di 19. Dia membuat titik di sini, di depan. Hari ini jalan raya dia. Anggaplah dia tidak terjaring. Dia akan mendaftar lagi ke SMP 2. Dia mengubah titik, nggak bisa. Jadi benar-benar dipastikan untuk yang khususnya yang kepala SD itu Bapak nanti disampaikan, jika dia membuat titik jalan atau rumahnya itu sudah dipastikan benar. Makanya jika nanti orang tua minta bantuan ke operator SD, disampaikan titiknya sudah benar atau belum Bapak. Jangan sampai nanti yang mendaftarkan disalahkan. Karena membuat titik berlaku hanya 1 kali. Setelah titik jadi dikunci. Ketika dia tidak diterima, masih ada waktu, mungkin dia daftar lagi ke sekolah lain, boleh, tapi titiknya nggak bisa diubah. Jadi titik itu berdasarkan kakak. Iya, kakak. Iya kan? Iya, kakak kan ada jalan, ada perumahan tuh. Iya. Nah, itu di situ. Kakak ini ya. Dengan jalan. Ya, boleh saja nanti gini, kayak sebenarnya dia rumahnya di ujung jalan raya nih. Karena ini masih jalan dia di kakak, dia boleh di depan sekolah ini boleh. Oh. Kan dikuncinya di jalan atau gang. Tapi itu berlaku hanya 1 kali. Kalau dia datang di SMP itu tetap di sini titiknya, nggak bisa pinggir jalan sana. Iya. Kalau itu jalan dia nggak bisa kunci. Karena dia pengen deket di SMP 19, mulainya nih ujung jalan ini. Iya. Dan ini masih jalan yang tertera di kakaknya. Iya, boleh jadi titik di depan sini. Walaupun beda RT Pak, kan kadang ada Iya, satu jalan tuh. satu jalan. Iya, nggak apa-apa. Kan yang dikuncinya itu jalan atau gang, bukan RT. Boleh. Mau Pak, kemarin kan sudah coba ya Pak di demo yang demo PPDB itu. Saya coba anak murid saya, rumahnya Jalan Kampung Rio. Ketika saya masukin nama jalan itu, keluar petanya kan Pak ya, di titiknya itu mau ke Stadeban yang jalan itu keluar titiknya itu tuh Pak, Jalan Kampung Rio tuh keluar titiknya di situ. Sementara kalau jarak ke SMP 19 kan dicari ya Pak, jarak ke SMP 19 itu sekitar 1100 meter gitu. Sementara kalau jalan yang deket itu kan ada Kembang Lio ya Pak ya. Kalau Kembang Lio kita dititikin di situ, dia cuma 700 meter gitu. Jadi saya bingung mau ngambil titiknya tuh yang mana gitu. Di kartu keluarganya tulisannya cuma Kampung Lio saja, bukan Jalan Kembang Lio. Kalau di kakaknya jalan Kampung Lio nggak ada jalannya Pak. Yang terdekat dengan 19 Bu. Tahu berjalan. Maksudnya di situ nggak ada jalannya gitu loh Pak. Iya, Kampung Iya, Rio. berarti kalau kita ambil di jalan jalan yang di Kembang Kembang Lio, Lio nggak bisa. Iya, karena memang ya mohon maaf, karena Google juga kan masih terbatas nih. Ya, sebenarnya bisa ibu buat
Sebenarnya bisa ibu buat, tapi ibu harus terdaftar jadi admin Google Guide dulu. Konfirmasinya itu 2 kali 24 jam. Kebetulan saya Google Guide, jadi saya bisa bikin titik, tapi bukan saya. Jadi boleh saja Bu, Ibu nanti konsultasi dengan teman-teman yang biasa pegang titik itu, biasa pegang apa, tahulah tentang hal seperti ini, dibuatkan saja Bu, bisa. Ditetapkan bahwa itu titik yang alamat Ibu, tapi itu biasanya 2 kali 24 jam karena disurvei dulu oleh pihak Google. Kalau benar jadi titik itu berlaku, kalau tidak benar nggak tahu. Dan yang bisa mendaftarkan adalah tadi Google Guide. Selain itu tidak bisa. Itu yang kita bingung itu Pak untuk Kampung Rionya di Kampung Rionya. Kampung Rio di kartu keluarga itu semua tulisannya Kampung Rio. Ya, ini tadi saya sudah sampaikan. Silakan saja cari teman yang bisa memilih sekolah bisa. Itu bisa dibuat. Bisa dibuat. Nah, mumpung waktunya masih ada. Nanti semuanya kalau begitu nanti semuanya itu mendaftar Kampung Rio semua. Nah itu dia. Enggak masalah. Enggak masalah karena kan terdaftar hanya itu enggak ada lagi. Kayak Ersanim kan Pak, yang jalan-jalannya tetap aja tulisan di katanya cuma Ersanim, Iya. nggak ada gang apa-apanya. Berarti Ersanim kan Iya, jalannya. berarti di ujung mereka untung banget namanya. Ya, Ersanim. Memang pasti ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan dalam hal ini. Tapi bisa diubah selama waktu masih tersedia. Ini tadi saran saya. Kan kita masih memungkinkan tuh ya, kalau jalur donasi kan nanti tanggal 11 ya. Tapi dari sekarang boleh Bu, silakan. Siapa tahu ada yang daftarnya jalur afirmasi atau jalur yang lain, jalur donasi itu kan juga bisa. Padahal kalau sekarang itu kan banyak apa ya, kita belanja lewat online ya Pak ya. Alamatnya sudah jelas, titiknya sudah jelas. Itu kalau memang kita download karena pasti nggak sanggup dengan dirinya. Karena memang harus dibuat. Kalau saya sengaja saya nggak buat. Maksudnya saya sengaja. Emang nggak tahu. Kita belanja terus. Ya lanjut untuk SMP terbuka. Ini adalah Kami Dinas Pendidikan yang memberikan pelayanan pendidikan kepada peserta didik tamatan SD atau MI yang berusia maksimal 15 tahun dan karena keadaan sosial ekonomi, keterbatasan fasilitas transportasi, kondisi geografis atau menghadapi kendala waktu, jadi boleh masuk ke SMP terbuka. Pendaftarannya izin pemilik visi. Sampai 14 Juli dan terbuka itu hanya ada 2 SMP terbuka negeri Sawangan dan SMP terbuka negeri 12. Kalau TKB-nya SMP terbuka negeri 12 ada 2 TKB, kalau SMP terbuka negeri Sawangan ada 11 TKB. Jadi tidak boleh menerima pungutan atau sumbangan. Nah, ini jalur perpindahan. Ini penting juga dipahami oleh ibu bapak. Di setiap Permendikbud tentang PPDB ini pasti dibahas. Jadi dia tidak lepas dari PPDB untuk yang perpindahan. Tidak ada di jalur, tapi selalu dibahas karena kaitannya siswa pindah dari kelas 7 naik kelas 8 atau kelas 8 naik kelas 9. Jadi bukan pindah kelas 7, tapi pindah naik kelas 8 atau pindah naik kelas 9. Kelas 7 juga memungkinkan kalau ada sesuatu yang dipastikan dia bisa pindah. Ini kejelasannya. Perpindahan tanding antar sekolah dalam satu kota dapat dilakukan setelah menempuh pendidikan minimal 1 tahun. Antar kota. Kalau antar kota ini minimal 1 tahun.
Jadi dia naik kelas 8 atau dia naik kelas 9. Jadi tidak boleh di pertengahan satu semester. Perpindahan usaha didik antar sekolah tidak dapat dilaksanakan dalam satu kecamatan. Ya kayak di sini SMP 19, SMP 30, SMP 20, SMP 2 itu tidak boleh. SMP 1 itu tidak boleh karena masih satu kecamatan. Perpindahan usaha didik dari luar kota Depok dapat dilakukan setelah menempuh pendidikan minimal 1 semester. Kalau dari luar kota boleh 1 semester. Umpamanya nanti dia pindah kelas 7 semester 2 boleh. Pindah kelas 8 semester 2 boleh. Pindah kelas 9 semester 2 boleh. Apapun alasannya. Apapun alasannya. Perpindahan usaha didik berdasarkan tujuan kepala sekolah asal dan kepala sekolah yang dituju. Di sini ada kesepakatan apakah rombelnya kapasitasnya masih memungkinkan atau tidak. Jadi kalau maksimal 36 atau maksimal 40 ya jangan lebih dari itu. Jangan juga semaksimal. Poin 5, perpindahan usaha didik antar sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat 2 yang nomor 2 tadi dikecualikan bagi peserta didik yang mendapatkan surat keterangan dari sekolah asal, rumah sakit, tenaga medis, serta rekomendasi dari dinas pendidikan. Nomor 2 tidak berlaku jika ada nomor 5. Contohnya, dalam satu kecamatan, nomor 2 kan membahas dalam satu kecamatan, dia pindah dari SMP 19 ke SMP 2. Contohnya ada kasus yang tidak bisa ditolerir oleh yang SMP 19. Kasusnya kasus bully. Bukan kasus gara-gara anak tidak mau sekolah, bukan. Karena di sini ada keterangan rumah sakit atau medis. Kalau tidak mau sekolah tidak akan ada keterangan medis atau rumah sakit. Dan harus rekomendasi dari dinas pendidikan. Umpamanya ini kepala sekolah 19 membuat rekomendasi dia harus pindah karena di sini dia terus dibully, orang tuanya mengatur seperti ini. Dia melaporkan ke dinas pendidikan, dia boleh pindah ke satu kecamatan. Ada rekomendasi ya, Pak? Ada rekomendasi Disdi. dari distrik. Iya. Jadi kalau tidak ada ini tidak berlaku untuk yang nomor 2 satu kecamatan. Perpindahan usaha didik wajib memenuhi ketentuan persyaratan PDB jelas yang tadi sudah dibahas, baik itu donasi, rombelnya sesuai dengan Permendikbud 1 nomor 1 tahun 2021. Untuk daya tampung SMP 1 11. Jadi regulernya hanya 9 ya Bu ya. Karena yang 2 seni. Negeri 2 11, negeri 3 10, negeri 4 11. Negeri 5 9, negeri 6 11, negeri 7 11, negeri 8 10, negeri 9 10, negeri 10 11, negeri 11 11, 2 sekolah olahraga, 2 kelas olahraga, berarti ada 9 regulernya. Negeri 12 10, negeri 13 11, negeri 14 10, negeri 15 9, negeri 16 9, 17 9, 18 9, 19 11, 20 11, 21 8, 22 9, 239, 247, 259, 2610, 276, 288, 297, 35, 317, 326, 337. Jadi di sini kita punya sekolah olahraga yaitu di SMPN 30. Dia dibuka dari tanggal 27 sampai berakhir tanggal 12 selesai donasi. Jadi Pak Kasir untuk 30 masih tetap status ya? Satu olahraga saja. Kemarin beredar ada reguler. Nggak ada regulernya. Karena dia sudah ditetapkan di SK-nya juga sekolah olahraga. Kalau reguler nanti kita harus membuat SK. Jadi nanti bagi sekolah-sekolah yang jalur prestasi tidak diterima khususnya olahraga. Baik tadi sekolah kan juga menerima yang olahraga nih, tapi dia tidak diterima, boleh diarahkan ke SMP 30.
Ada tidak? Boleh. Boleh kalau untuk yang 30 boleh. Dia bebas donasi. Tapi selama kuota masih menikah, karena dia hanya 5 kelas. 32 kali 5. Bolehnya tadi Pak. Sampai 20, sampai 30 tadi. 30 dari 27 Pak. Dari mulai masak. Ya, dia dari mulai 27 Juni sampai tanggal 12 Juni pendaftarannya. Dia berbeda karena dia hanya satu, bukannya hanya khusus olahraga tadi. Jadi dia uji kompetensinya setiap saat Pak. Mana yang sudah memungkinkan uji kompetensi ya kompetensi langsung dia. Tapi pendaftarannya tetap bertanya, harus dibuktikan dengan surat pendaftaran. Ya silakan Ibu Bapak yang perlu ditanyakan. Demikian, terima kasih. Hari ini saya akan menyampaikan PPP Ibu Bapak sosialisasi menerima perwakilan Indonesia nanti bisa di jenjang TK SD atau nanti di download dari website tersebut. 2020. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya untuk semua permasalahan anak-anak di PPDB sudah tercover. Ya dari mulai yang prestasi, yang bisa miskin. Nah ada satu kasus yang baru masuk ke kita. Permasalahannya begini, anaknya di sekolah. Ya mungkin juga nanti dialami di SD lain ya kasusnya, makanya saya sampaikan. Orang tuanya bermasalah, ibunya sakit keras, harus cuci darah dan lain sebagainya. Anaknya sekolah di Depok, dititipkan di rumah tantenya. Nah begitu mau PPDB bingung karena kakak orang tuanya itu masih Jakarta, anaknya sekolah di Depok. Nah untuk anak-anak yang punya masalah seperti ini dan anaknya termasuk masuk ke prestasi bagus, juara kelas, artinya orang tuanya, tantenya merasa anak ini layak untuk sekolah di sekolah negeri terdekat dengan rumahnya. Nah tapi nggak ada persyaratan yang bisa mereka penuhi terkait dengan kakak orang tuanya yang masih Jakarta. Nah untuk anak-anak seperti ini ada jalannya nggak, ada jalurnya nggak untuk yang mereka seperti, karena sekolahnya dari kelas 1 tuh di Beji, di SD Negeri 1 dengan kasus seperti itu. Itu saja. Pertanyaannya, sebenarnya kasus ini bukan hanya sekarang, sudah sejak PPDB ada. Jadi kami komit hal yang seperti ini semua izin, tidak ada sebabnya. Ya, baik dia unggul dalam prestasi, baik dia mohon izin semuanya masuk keluarga tidak mampu, jika kakaknya belum Depok, mohon izin belum bisa diakomodir, apapun alasannya. Karena pemerintah kota komitmen yang akan dilayani sepenuhnya adalah warga Depok. Artinya dibuktikan dengan kartu keluarga Depok. Walaupun dengan surat keterangan dari Tidak, rumah ya, setempat. apalagi dia sudah lama di sininya. Harusnya orang tuanya sudah tahu, Iya. sudah pindah. Iya. Apalagi dari SD. Tetap yang dasarnya lima, 3 tahunan. kartu keluarga. Iya, terima kasih Pak. Ya. Dasarnya kartu Kebetulan ada keluarga. Ibu Lurah nih di sini, jadi sudah sangat jelas. Pasti yang akan diprioritaskan warga Depok itu ya. Warga Depok yang diprioritaskan. Kembali ada orang tua yang minta informasi itu mengenai sama seperti tadi yang disampaikan Ibu. Cuma kalau SD kan belum masuk itu ya, belum masuk. Hanya saja si orang tua ini bertanya apakah bisa diterima. Anaknya ini sudah 7,8 tahun, tapi kakaknya masih Jakarta gitu. Kakaknya Jakarta dan domisilinya Depok, Mampang gitu kan. Jadi apakah dengan seperti itu karena tadi prioritasnya tadi usia gitu, apakah bisa diterima atau karena kakaknya memang dulu dan KTP-nya masih Jakarta tetap tidak bisa diterima? Terima kasih Pak. Iya. Di sini ada 2 kasus. Boleh. Kalau dilihat dari usia boleh Pak, prioritas. Tapi karena kakaknya udah Depok, gugurlah prioritas usia tersebut. Sangat boleh Pak.
Siswa itu kalau dia punya anak depo, apalagi usianya lebih dari 7 tahun boleh. Tapi karena dia bukan anak depo, ya sama tadi tidak boleh. Sekali kita mengakomodir, alasan semua yang lain harus kita akomodir. Jadi domisili itu berlaku hanya yang pindah tugas ke Depok. Oke, demikian Hanya pindah tugas ke Depok. pindah tugas di Dia mengambil jadi tugas di kita, itu boleh dikeluarkan domisili dari kelurahan. Terima kasih guys sudah Ya, ngikutin betul. channel kita untuk sosialisasi PPDB. Terima kasih dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya cukup.